Assalamualaikum Bu Cindi. Baik. Waalaikumsalam Pak Baresi, alhamdulillah baik. Oh Alhamdulillah. iya, ada apa Pak Baresi? Iya, Bu, ini saya ada beberapa masalah yang perlu saya ceritakan. Mungkin saya perlu bisa refleksi diri, bisa kucing dengan jenengan. Barangkali bisa menemukan solusinya. Ji. Begitu, Bu. Alhamdulillah saya ini dalam keadaan longgar Pak Baresi. Monggo disampaikan apa yang menjadikan unek-unek di hatinya Pak Baresi. Oke. Jadi ini yang pertama Ibu untuk tujuan saya ini saya ingin di coach di coaching tentang permasalahan kawan-kawan saya itu. Jadi di kawan-kawan saya itu justru guru-guru yang masih muda itu saya rasa mereka kurang cepat, kurang tanggap, kurang istilahnya kurang enak lah untuk kemudian diajak untuk berkembang bersama. Jadi begitu. Saya berharap mudah-mudahan kita dapat solusi. Kita dapat solusi. Apa ini enaknya? Kawan-kawan ini justru yang muda itu biasanya semangat-semangat. Kok ini yang muda yang terkesannya malas untuk berkembang gitu loh. Jadi Iya. seperti itu. Oke, berarti kondisinya sekolahnya Pak Baresi, kinerjanya karyawannya menurun ya Pak Baresi ya, tidak ada Iya. semangat nih. Mungkin. Kira-kira Pak Baresi, apa yang Pak Baresi harapkan, keberhasilan apa yang Pak Baresi harapkan dalam pertemuan kucing dengan saya ini Pak Baresi? Ya, harapan saya untuk keberhasilan itu saya bisa menyemangati kawan-kawan, saya bisa paling tidak memotivasi, mendorong mereka agar mereka itu mau untuk mengembangkan diri. Minimal lah seperti saya gitu, semangat untuk Oke. bergerak seperti itu. Tadi dikatakan bahwa Pak Baresi itu semangat untuk bergerak. Jadi di sini kesempatan apa Pak Baresi yang Pak Baresi miliki untuk memecahkan permasalahan ini Pak Baresi? Kesempatan yang saya miliki sekarang, saya diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala sekolah definitif lah. Kepala sekolah yang belum tercatat tapi masih belum tercatat secara dinas. Jadi artinya di kedinasan itu saya masih sebagai wakasek. Jadi ya insya Allah saya punya kompetensi, saya punya wewenang untuk mengajak mereka untuk bergerak. Oke, jenengan memiliki kesempatan, memiliki potensi sebagai waka ya di sekolahnya jenengan Iya, itu ya ibaratnya sebagai kepala sekolah tetapi masih dalam pengkaderan ya Pak Baresi nggih. ya, Dilihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Baresi sekarang itu pada posisi yang mana Pak Baresi? saya untuk mendekati tujuan saya ini saya rasa masih berada di level 5 deh. Sepertinya masih berada di level 5. Karena saya merasa teman-teman itu kok sepertinya agak kurang cepat kalau diajak aksi cepat tanggap gitu, Bu. Kurang terlalu tanggap. Gitu. Mungkin Pak Baresi kategori masih muda ya. Seperti Ya, itu. seperti itu memang. Padahal yang muda yang berkarya. Padahal yang muda yang berkarya. Kira-kira Pak Baresi, peluang apa yang bisa Pak Baresi ambil dalam menangani permasalahan ini Pak Baresi? Tadi Pak Baresi sudah berkompeten, sudah memiliki kompetensi. Kira-kira peluang apa Pak Baresi? Peluang yang memungkinkan untuk saya ambil itu ya kalau kita mengadakan pelatihan-pelatihan mungkin ya, itu baru ada peluang untuk kemudian saya mengembangkan kompetensi guru. Cuman kan itu membutuhkan sarpras, juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak yang lain tentunya. Di peluang utama memang ada ketika pelatihan. Okay.
mungkin diawali dari kita sebagai memberi contoh dulu nggih Pak Baresi nggih. Ya, bisa. Nggih. Selanjutnya Pak Baresi, hambatan atau gangguan apa yang Pak Baresi alami untuk mencapai tujuan tersebut Pak Baresi? Saya rasa untuk hambatan yang paling utama itu kemalasan dan mungkin berada di zona nyaman kawan-kawan itu, jadi agak kurang mau untuk bergerak. Jadi ya itu tadi dari zona nyamannya mereka malas untuk kemudian maju bergerak gitu. Jadi teman-teman, jenengan analisis teman-teman sudah berada di zona nyaman tadi ya Pak Baresi ya, sehingga malas untuk bergerak. Kira-kira Pak Baresi, solusi awal apa Pak Baresi yang ingin rencana untuk menyelesaikan masalah ini Pak Baresi? Kalau dilihat dari peluang tadi, sepertinya solusi itu bisa diambil dari sana, Bu. Sepertinya mungkin saya bisa adakan untuk pelatihan-pelatihan seperti desiminasi ini tadi. Kita kan ada guru penggerak ini, mungkin saya bisa imbaskan semangat guru penggerak ini kepada teman-teman. Mungkin bisa dari desiminasi dulu. Desiminasi tentunya tidak lepas dari kolaborasi, nggih. Betul. Oke. Sekarang ukuran keberhasilan dari Pak Baresi itu apa? Ukuran keberhasilan tentu kalau seandainya mereka termotivasi untuk mau bergerak, mau kemudian cepat tanggap, itu ukuran keberhasilan saya. Ini senyampang kita berbicara tentang ukuran keberhasilan ya. Kira-kira kita langkah awal kita harus mengidentifikasikan terlebih dahulu hal-hal apa yang perlu Pak Baresi kembangkan. Di sini Pak Baresi sebagai waka di sekolah tersebut, dikembangkan apa langkah-langkahnya? Hal-hal yang mungkin untuk saya kembangkan, mungkin dari kalau dari diri saya itu pasti mulai dari diri saya. Kemudian mungkin saya bisa minta kepada kepala sekolahnya untuk kemudian lebih memotivasi mungkin ya, yang bisa dikembangkan. Juga tentu dukungan dari yayasan tentu sepertinya ya, itu juga harus dipersiapkan juga. Jadi materi apa yang akan diajarkan, kita tidak bisa bergerak sendiri ya Pak ya. Betul. Oke. Setelah kita mengidentifikasikan langkah-langkah itu, kira-kira pihak-pihak mana Pak yang terkait yang dalam penyuksesan program kita ini Pak? Pihak yang terkait itu pasti dari rekan guru, kemudian dari kepala sekolah, juga dari yayasan. Itu yang sangat terlibat. Terus dukungan yang paling dominan dalam menentukan langkah keberhasilan Pak Baresi kira-kira berasal dari mana Pak? Dukungan yang paling dominan dari rekan sejawat. Apa manfaatnya dukungan dari kepala sekolah kalau rekan sejawat tetap malas untuk bergerak? Tentu dari rekan sejawat ini yang paling saya harapkan. Rekan sejawat berarti guru, karena guru sebagai tonggak perubahan sekolah, keberhasilan sekolah pada guru. Sekarang kita berbicara tentang rencana aksi Pak Baresi. Tadi Bu Sita sudah mengidentifikasikan langkah-langkahnya. Sekarang apa itu rencana aksi? Rencana apa Pak Baresi untuk mencapai tujuan ini Pak Baresi? Rencana yang memungkinkan untuk saya lakukan yaitu dari pelaksanaan ini tadi, pelaksanaan desiminasi, pelaksanaan praktek baik, kemudian pelatihan ringan mungkin ya, seperti pembuatan ujian dan sebagainya, mungkin itu. Terus yang menjadi prioritasnya apa Pak Baresi? Yang menjadi prioritasnya itu tadi pelatihan mungkin ya, sebelum kita merambah ke pelatihan yang lebih jauh. Oke. Dengan strategi utamanya?
Nah, strategi utama mungkin saya akan minta bantuan kepada yayasan yang jelas lebih didengarkan ucapannya. Kemudian saya juga akan minta tolong kepada guru-guru senior untuk apa lebih menggerakkan anak-anak ini tadi, karena saya terus terang saya juga masih muda, jadi kurang untuk didengarkan lah. Oke. Kalau senior mungkin ya. Oke. Peran yayasan sebagai pemangku kebijakan itu juga sangat dominan juga ya Pak Baresi ya. Betul pasti. Oke, terus selain itu guru-guru senior karena mungkin wibawanya ya Pak Baresi ya, sehingga disegani mungkin nggih, pripun? Ya, pasti gitu. Pasti lebih disegani guru yang senior daripada guru yang junior itu biasanya. Ya. Kira-kira dalam menjalankan rencana aksi ini waktu yang diperlukan Pak Baresi berapa Pak? Mungkin dalam seminggu ini bisa mungkin kita rencanakan untuk apa kegiatan pelatihan ini, kan mumpung sudah selesai PAS itu masanya. Terus setelah kita menentukan jangka waktunya, yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini apa? Mungkin dengan dilaksanakannya pelatihan dalam minggu ini itu ukuran-ukuran keberhasilan untuk saat ini. Sekedar ada saja pelatihan dan itu diikuti dengan antusias itu sudah bagus lah. Dalam melaksanakan rencana aksi kita juga tidak terlepas dari gangguan. Untuk mengantisipasi gangguan ini apa Pak yang jenengan lakukan? Mungkin dengan di planning dengan sedemikian rupa, jadi kita rencanakan dilakukan di hari yang tidak ada kegiatan sekolah, kemudian juga di saat guru-guru mungkin agak luang waktunya, jadi bukan di saat-saat sibuk mereka, itu mungkin bisa caranya untuk mengantisipasi. Semoga rencana aksi yang dijalankan Pak Baresi berjalan sesuai yang direncanakan, nggih. Rencana aksi sudah jenengan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang komitmen apa Pak terhadap rencana aksi ini, Pak? Komitmen saya di rencana ini mungkin dengan apa ya, melakukan dengan sungguh-sungguh, dan sepertinya harus saya sendiri yang mengajukan acara ini kepada yayasan. Oke, sebagai pemangku kebijakan tadi ya Pak ya. Betul. Terus siapa yang membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Yang membantu saya dalam menjaga komitmen ini sepertinya dari Bapak Kepala Sekolah, guru senior, dan yayasan itu tadi. Oke. Saling berperan. Terus bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Dari sesi coaching ini insya Allah saya akan melaksanakan dengan segera untuk aksinya, untuk pelatihan kawan-kawan ini, juga untuk memotivasi mereka bagaimana cara untuk menjadi guru yang profesional. Terus refleksi dari kegiatan coaching ini? Insya Allah secepatnya, mungkin dalam seminggu ke depan mungkin insya Allah. Oke, tadi Pak Baresi sudah menyampaikan permasalahan tentang kinerja teman-teman Pak Baresi yang menurun. Kita sudah melaksanakan proses coaching. Semoga dari coaching yang saya berikan ini Pak Baresi segera menemukan titik terangnya dan bisa melaksanakan aksi dengan penuh tanggung jawab. Begitu Pak Baresi nggih? Siap Bu. Terima kasih banyak. Nggih, sudah jelas nggih Pak Baresi nggih? Siap. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Salam. Saya lanjut ya Pak Baresi ya. Saya yang lanjut ya. Oke. Dimulai nggih? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Baresi. Waalaikumsalam Bu Cindy. Pak Baresi, mohon maaf mengganggu. Ini posisinya Pak Baresi lagi sibuk atau bagaimana Pak? Alhamdulillah ini lagi senggang Bu, lagi longgar ini enak waktunya. Nonton.
Ini saya ada sedikit permasalahan Pak yang membuat saya bingung. Mungkin di Oh, sini Pak Baresi bisa memberikan coaching pada saya sehingga saya bisa menemukan titik terang dari permasalahan yang saya hadapi. Harapan saya Pak Baresi bersedia. Bagaimana Bapak? siap, siap, insya Allah. Nah, dengan senang hati, dengan senang hati. Oke, nggih. Begini Pak Baresi, kebetulan teman-teman saya di sekolah saya itu gurunya minim dalam melaksanakan pengembangan diri Pak Baresi. Oh, Pengembangan dirinya itu gurunya enggan untuk melaksanakan pelatihan, di mana pelatihan sekarang itu kan titik fokusnya pada optimalisasi penggunaan model, media, pembelajaran yang berbasis IT. Ini teman-teman tidak ada niatan Pak Baresi untuk melaksanakan pelatihan. iya, iya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan dengan adanya coaching ini nanti bisa ketemu jalan keluarnya. Baik, baik. Ah, baik, tujuannya untuk apa dulu ini? Untuk itu tadi atau ada tujuan lain? Begitu? Oh, begitu. Ini harapan saya tadi kan gurunya minim dalam melaksanakan pengembangan diri. Hmm. Eh, Harapan saya setelah saya mengadakan pertemuan dengan Pak Baresi ini, saya adanya kemampuan dalam meningkatkan pengembangan diri dalam penerapan model dan media pembelajaran. Jadi saya berusaha bisa mampu menggerakkan teman-teman bagaimana sih caranya supaya bisa aktif dalam kegiatan pengembangan diri ini melalui pelatihan Pak Baresi. Baik, baik. Baik, oke. Tujuannya inginnya untuk meningkatkan kemampuan, keinginan guru-guru yang lain, begitu nggih? Nggih. Semangatnya mereka dalam pembelajaran, terutama di bagian media, gitu nggih, Bu? Nggih, media dan Baik. model pembelajaran. Untuk yang pertama, Ibu, kesempatan. Kesempatan apa kira-kira yang dimiliki oleh Ibu ini? Nggih. Di sini syukur alhamdulillah saya di sekolah itu sebagai tim 10 di istilah di sekolah saya itu ada yang namanya tim 10 itu identik dengan tim penggeraknya sekolah, tim pengembang kurikulum. Dan di sini saya juga menjabat sebagai ketua MGMP Pak Baresi. Wah, Jadi saya memiliki kesempatan untuk menggerakkan teman-teman ini dengan segala potensi yang saya miliki Pak Baresi. baik, baik. Itu sudah luar biasa itu sudah. Itu kemampuan luar biasa sudah dan peluang yang luar biasa sudah. Nah, kira-kira nih Iya. Bu Cindy, dari skala 1 sampai 10 dalam mencapai tujuan itu tadi, ini kan kita tadi sudah punya tujuan. Dalam mencapai tujuannya itu tadi, skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi mana, Bu? Mungkin karena saya memiliki cukup power ya Pak Baresi ya untuk Mhm. menggerakkan teman-teman itu, mungkin saya ada di posisi 8 Pak Baresi. Ah, Seperti itu Pak Baresi. hebat sudah lumayan lah, bagus sudah itu. Tinggal naik 2 lagi itu sudah full power sudah itu. Nggih. Tensinya sudah luar biasa. Baik. Untuk kekuatan ibu sekarang dalam mencapai tujuan itu tadi, kira-kira ada yang lain apa enggak? Nggih. Eh, Selain kekuatan ya Pak Baresi ya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sebagai tim pengembang kurikulum, saya sebagai ketua MGMP juga untuk tingkatan pendidikan saya juga sudah S2. Jadi mungkin dari lihat segi kompetensi yang saya miliki mungkin cukup untuk menggerakkan teman-teman Pak Baresi. Sudah lumayan Seperti sudah ya itu. berarti ya. Nggih, nggih. Baik, baik. Untuk kemudian peluang, peluang yang bisa Ibu ambil dalam kegiatan nantinya itu untuk mencapai tujuan, peluang apa kira-kira yang jadi Nggih. lakukan? Berbicara peluang, mungkin nanti yang saya kawal terlebih dahulu itu dari tim MGMP saya, Pak Baresi. Kebetulan kan saya mengajar SMP. Jadi di dalam sekolah itu kan ada beberapa MGMP mapel tiap sekolah. Mungkin yang saya kawal terlebih dahulu ini dari
tim saya dulu, tim anggota MGMP saya dulu Pak Baresi. Kebetulan saya sebagai ketua, jadi mungkin saya memiliki kemampuan di situ Pak Baresi. Sudah luar biasa ini sudah. Kira-kira Bu, dari untuk mencapai peluang tadi itu hambatan apa kira-kira yang dihadapi? Di dalam sekolah itu kan memang tiap orang tidak memiliki visi yang sama ya Pak Barisi, tidak memiliki keinginan yang sama, terutama mungkin bangunan konsep para guru senior yang mungkin sudah posisi di zona amannya itu Pak Barisi. Jadi itu yang menjadi kendala saya Pak Barisi, seperti itu. Baik. Kira-kira untuk mengatasi yang tadi itu, untuk mengatasi kesulitan tadi itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Tadi mungkin diawali dari tutor sebaya satu MGMP saya terlebih dahulu sebelum menggerakkan teman-teman yang lain. Terus selain tutor sebaya itu kuncinya pada kolaborasi karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman seperti itu. Yang diawali dari MGMP saya terlebih dahulu. Mulai dari yang terdekat dulu ya Bu ya. Melalui tutor sebaya seperti itu. Mantap itu. Kemudian untuk ketentuan ukuran keberhasilan dalam program pengembangan itu kira-kira untuk apa? Ukuran keberhasilan saya di sini harus saya awali dari saya dulu dengan memberikan contoh kepada teman-teman. Jadi di sini dimulai dari saya yang aktif dalam mengikuti pengembangan diri. Salah satunya melalui program guru penggerak sekarang ini. Dengan situ teman-teman termotivasi atas pengembangan diri saya. Seperti itu. Baik, mulai dari yang diri sendiri dulu ya. Mulai dari baik, itu sudah luar biasa. Itu perubahan dari diri sekecil apapun. Seperti itu. Kira-kira nih Bu, untuk pengembangan, untuk keberhasilan tadi, mencapai keberhasilan tadi, hal-hal yang perlu disiapkan atau dikembangkan sedikit lah sementara ini yang terdekat. Begini Pak Baresi, kalau menurut saya ya, dalam mempengaruhi orang lain itu kita harus punya modal dulu Pak Baresi. Salah satunya tadi kewibawaan kita, potensi, kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, tapi kita tidak mempunyai bekal, ya kita tidak bisa. Menurut saya seperti itu, Pak Baresi. Ya, baik. Itu yang paling bagus dulu. Kemudian hal-hal yang sudah ada dan kira-kira bisa membantu, mendorong untuk keberhasilan. Yang sudah dimiliki nih, potensi yang sudah dimiliki. Yang menentukan keberhasilan itu tentunya tidak terlepas dari MGMP, tim MGMP saya. Karena kan saya berangkatnya berawal dari tim MGMP. Kalau MGMP saya sudah sukses, saya akan mengimbaskan ke teman-teman mapel yang lain. Seperti itu Pak Baresi. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk kemudian dari identifikasi yang tadi sudah kita dengarkan itu, kira-kira nih rencana apa kira-kira yang bisa mencapai tujuan itu tadi? Lanjut apa? Di sini itu untuk melaksanakan semua itu tidak lepas dari dukungan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, terus rekan guru dan murid-murid, karena murid-murid itu juga berperan Pak Baresi dalam keberhasilan langkah kita. Terus untuk menentukan rencana aksi saya, yang pertama tadi diawali dari diri saya dulu yang ingin melaksanakan pengembangan diri, perubahan diri dengan memberikan suri tauladan ke teman-teman. Terus setelah itu mengembangkan potensi diri. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Untuk mencapai tujuan itu kita penuh kolaborasi dengan teman-teman. Seperti itu. Sekarang untuk dari rencana yang sekian banyak, kira-kira yang prioritas, yang terdekat yang bisa untuk dilakukan? Prioritas saya untuk keberhasilannya
tim MGMP saya dulu. Kalau MGMP saya dulu bagus, dengan begitu mungkin MGMP lain bisa memandang MGMP saya dulu. Seperti itu Pak Baresi. Jadi nanti kunci keberhasilannya yang jadi prioritas saya adalah pengembangan diri pada tim MGMP saya. Seperti itu. Hebat ya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu kira-kira butuh berapa lama jangka waktunya? J. Kebetulan di dalam MGMP itu saya yang paling muda Pak Baresi. Jadi mungkin saya yang paling semangat. Dan mungkin saya yang lebih aktif untuk kegiatan di luar sana, misalnya pelatihan-pelatihan. Jadi langkah awal saya itu melakukan tutor sebaya dengan rekan-rekan saya Pak Baresi. Saya dampingi dulu mereka, ilmu yang saya peroleh dari luar itu saya tularkan mereka, seperti itu. Jadi intinya kolaboratif dengan tim MGMP melalui tutor sebaya, seperti itu Pak Baresi. Baik, ini sudah luar biasa ini, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Bu, dari jangka waktunya itu tadi, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini tadi. Kira-kira. Dalam menjalankan rencana aksi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Pak Baresi ya. Kita perlu proses seperti itu ya. Secepatnya usaha saya itu meraih keberhasilan sekitar 1 bulan dan paling lama ya 1 semester Pak Baresi. Ini kita harus semangat Pak Baresi untuk menghadapi teman-teman seperti itu. Harus lari. Mantap. Kemudian Ibu, untuk kira-kira untuk mengantisipasi gangguan. Nanti kan ada gangguan tuh pasti. Nah, untuk mengantisipasi gangguan. Dalam menjalankan aksi itu kan kita tidak terlepas dari gangguan ya Pak Baresi ya, terutama gangguan dari teman-teman yang tidak memiliki visi yang sama dan mungkin pengaruh dari guru-guru senior yang sudah ada di sudah nyaman pada zona amannya tadi itu. Di sini saya perlu kesabaran yang luar biasa Pak Baresi. Kuncinya pertama kesabaran, terus kita memberikan suri tauladan, contoh dengan perubahan sekecil apapun pada diri kita. Terus di dalam melaksanakan suri tauladan, kolaborasi ini secara berkelanjutan, jangan berhenti seperti itu. Baik. Luar biasa ini. Nah, ini kira-kira apa nih komitmen yang dimiliki oleh Ibu untuk mensukseskan acara ini? Untuk menyukseskan rencana aksi, mungkin secara berkelanjutan saya melakukan pengembangan diri Pak Baresi. Jadi ini mungkin kan sekarang ini kita melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Nanti insya Allah kalau calonnya sudah hilang, kita jadi guru penggerak beneran, nanti kita bisa daftar ke pengajar praktek. Itu seperti itu. Jadi kita pengembangan dirinya secara berkelanjutan, tidak berhenti sampai di sini saja. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kolaborasi, karena terkadang susah. Kita mengajak kolaborasi, terus yang diajak kolaborasi terkadang enggan. Itu sangat susah dan menjadi hambatan dan tantangan yang luar biasa. Baik, luar biasa. Nah, ini dalam rencana aksi ini siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu tadi? Yang menjaga komitmen tentunya yang paling dominan adalah peran kepala sekolah Pak Baresi sebagai pemangku kebijakan di sini. Jadi mungkin kalau saya mempunyai rencana aksi seperti ini, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan pelatihan, kepala sekolah juga harus mendorong gurunya seperti itu yang memiliki kemampuan dan kesempatan seperti itu Pak Baresi. Mantap. Kemudian bagaimana kira-kira tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini? Apa tindak lanjutnya? Setelah proses coaching ini saya segera melaksanakan aksi saya Pak Baresi. Ya di antaranya tadi melalui tutor sebaya, memberikan suri tauladan dan kolaborasi seperti itu. Baik. Nah, kita sepakati nih kapan kira-kira kita refleksi lagi untuk mengetahui sampai di mana sih perkembangannya.
Untuk refleksinya secepatnya Pak Baresi supaya tujuan yang saya ingin tercapai segera terwujud Pak Baresi. Luar biasa itu tadi Bu ya untuk sesi coaching kita pada hari ini. Alhamdulillah luar biasa potensinya sudah ada sebenarnya. Bagaimana kira-kira perasaan? Nggih. Terima kasih Pak Baresi. Pada mulanya tadi saya merasa resah dan gelisah Pak Baresi melihat teman-teman saya yang tidak ada greget untuk pengembangan diri. Padahal guru di abad 21 itu harus pengembangan diri. Medianya, model pembelajarannya harus berbasis IT. Tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Baresi, rasa kegundahan saya sedikit berkurang. Semoga saya bisa menjalankan aksi saya dengan baik sehingga tujuannya saya juga bisa tercapai dengan baik. Matur nuwun Pak Baresi atas waktunya dan kucingnya kepada saya. Ini tadi. Baik, terima kasih banyak. Jadi, alhamdulillah ini sudah selesai. Ini kegiatan selanjutnya adalah untuk ngisi. Kita stop recording dulu atau dilanjutkan ini? Kelihatannya stop recording dulu ya. Stop recording dulu ya. Bismillah. Ini masuknya ke tempatnya Pak Abdullah ini. Kelihatannya seperti itu Pak Baresi. Pripun? Nah, kita tanyakan aja dulu Pak Abdullah. Ini untuk mengisi lembar refleksinya apa perlu di stop recording dulu? Kita coba stop recording dulu aja ya. Recordingnya tadi jadi satu apa terpisah Pak Baresi? Langsung jadi satu. Oh gitu. Bagaimana ini Pak Abdullah? Kira-kira tadi kita sudah 15 menitan ya Pak Baresi ya? Iya. Sudah kok ya, nggak melebihi ya. Mana? Gimana nih Pak Baresi? Telepon aja dek. Enggak apa-apa sih kayaknya diberhentikan dulu. Stop recording. Oke.